Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rukila dari Pendidikan Islam Anak Usia Dini YIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran pendidikan seks untuk anak usia dini. Kemudian dikembangkan ke dalam tema pembelajaran serta model dan metode pembelajaran yang diaplikasikan untuk menyampaikan materi kepada anak. Diketahui bahwa pendidikan seks anak usia dini lebih ditekankan tentang bagaimana memberikan pemahaman pada anak akan kondisi tubuhnya, pemahaman akan lawan jenisnya, dan pemahaman untuk menghindarkan dari kekerasan seksual. Pendidikan seks yang dimaksud adalah anak mulai mengenal akan identitas diri dan keluarga, mengenal anggota tubuh mereka, serta dapat menyebutkan ciri-ciri tubuh. Cara yang dapat digunakan untuk mengenalkan tubuh dan ciri-ciri tubuh antara lain melalui media atau gambar, poster, lagu, dan permainan. Kemudian, materi yang diajarkan untuk anak usia dini terkait pendidikan seks antara lain. Yang pertama, menanamkan rasa malu pada anak. Rasa malu harus ditanamkan kepada anak sejak dini. Jangan biasakan anak-anak walau masih kecil bertelanjang di depan orang lain. Misalnya, ketika keluar kamar mandi, berganti pakaian, dan sebagainya. Membiasakan anak perempuan sejak kecil untuk berbusana muslimah, menutup aurat. Hal ini penting dilakukan untuk menanamkan rasa malu sekaligus mengajari anak tentang menutup auratnya. Yang kedua, menanamkan jiwa maskulinitas pada anak laki-laki dan jiwa feminitas pada anak perempuan. Secara fisik maupun psikis, laki-laki dan perempuan mempunyai perbedaan. Perbedaan tersebut telah diciptakan sedemikian rupa oleh Allah. Adanya perbedaan ini bukan untuk saling merendahkan, namun semata-mata karena fungsi yang berbeda yang kelak akan diperankannya. Mengingat perbedaan tersebut, Islam telah memberikan tuntunan agar masing-masing fitrah yang telah ada tetap terjaga. Islam menghendaki agar laki-laki memiliki kepribadian maskulin dan perempuan memiliki kepribadian feminim. Islam tidak menghendaki wanita menyerupai laki-laki, begitu juga sebaliknya. Untuk itu harus dibiasakan dari kecil anak untuk berpakaian sesuai dengan jenis kelaminnya. Mereka juga harus diperlakukan sesuai dengan jenis kelaminnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang berlagak wanita dan wanita yang berlagak meniru laki-laki. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ketika memisahkan tempat tidur mereka pada usia 7 tahun sampai dengan 10 tahun, usia anak ini mengalami perkembangan yang pesat. Anak melakukan eksplorasi ke dunia luar. Anak tidak hanya berpikir tentang dirinya, tetapi juga mengenai sesuatu yang ada di luar dirinya.
Pemisahan tempat tidur merupakan upaya untuk menanamkan kesadaran pada anak tentang eksistensi dirinya. Jika pemisahan tempat tidur tersebut terjadi antara dirinya dan orang tua, setidaknya anak telah dilatih untuk berani mandiri. Anak juga dicoba untuk belajar melepaskan perilaku lekatnya atau disebut dengan attachment behavior dengan orang tuanya. Jika pemisahan tempat tidur dilakukan terhadap anak dengan saudaranya yang berbeda jenis kelamin, secara langsung ia telah ditumbuhkan kesadarannya tentang eksistensi perbedaan jenis kelamin. Nah, kemudian yang keempat, mengenalkan waktu berkunjung atau meminta izin dalam 3 waktu. 3 ketentuan waktu yang tidak diperbolehkan anak-anak untuk memasuki ruangan atau kamar orang dewasa kecuali meminta izin terlebih dahulu adalah yang pertama sebelum sholat subuh, setengah hari dan setelah sholat isya. Aturan ini ditetapkan untuk mengingat di antara ketiga waktu tersebut merupakan waktu aurat, yakni ketika badan atau orang dewasa banyak terbuka. Hal ini terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 13. Jika pendidikan semacam ini ditanamkan pada anak, mereka akan menjadi anak yang memiliki rasa sopan santun dan etika yang luhur. Kemudian yang kelima, mendidik menjaga kebersihan alat kelamin. Mengajari anak untuk menjaga kebersihan alat kelamin selain agar bersih dan sehat, sekaligus juga mengajari anak tentang najis. Anak juga harus dibiasakan untuk buang air pada tempatnya. Hal ini dapat dilakukan dalam pembelajaran toilet training. Dengan cara ini akan terbentuk pada diri anak dengan sikap hati-hati, mandiri, mencintai kebersihan, mampu menguasai diri, disiplin, dan sikap moral yang memperhatikan tentang etika sopan santun dalam melakukan hajat. Nah, kemudian adapun pengembangan materi yang diberikan pada anak yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan emosionalnya, yang pengaplikasiannya dengan menggunakan taksonomi Bloom yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan ranah psikomotorik. Hal ini dapat dikembangkan melalui tema pembelajaran yang dilakukan oleh guru maupun orang tua. Tema yang pertama itu tema aku dan tubuhku. Dalam hal ini ranah kognitifnya anak mengetahui nama-nama anggota tubuhnya. Dan yang kedua, anak mengetahui fungsi masing-masing anggota tubuhnya. Nah, hal ini dapat berkembang melalui ranah afektif. Anak menerima perbedaan anggota tubuh laki-laki dan perempuan serta fungsinya. Nah, dalam ranah psikomotorik, yang pertama, memasukkan makanan dan minuman ke mulut menggunakan tangan kanan. Yang kedua, anak berlatih untuk berjinjit, melompat, berjalan, dan berlari dengan kedua kakinya. Yang ketiga, berkomunikasi dengan orang lain menggunakan bahasa oral. Tema yang kedua yaitu aku dan pakaianku. Nah, untuk ranah kognitifnya, yang pertama, anak mengetahui bahwa pakaian laki-laki dan perempuan itu berbeda. Yang kedua,
anak memahami fungsi pakaian. Nah, dalam ranah afektif, anak ini berusaha menyeleksi pakaian yang akan dipakai. Nah, dalam ranah psikomotorik, anak memakai pakaian sendiri sesuai dengan jenis kelaminnya. Yang kedua, anak memakai pakaian yang bersih dan rapi. Yang ketiga, anak memakai pakaian yang menutup aurat. Nah, tema yang ketiga itu aku, keluarga, dan orang di sekitarku. Nah, dalam ranah kognitif yang anak mengetahui anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, adik, kakak, kakek, nenek, paman, dan bibi, serta pembantu rumah tangga. Yang kedua, anak mengetahui orang di sekitar yang terdiri dari teman sebaya, tetangga, dan lain-lain. Nah, dalam ranah afektif, yang pertama, saling menyayangi antara anak dan anggota keluarga lainnya. Yang kedua, saling menghormati. Yang ketiga, saling tolong-menolong. Yang keempat, saling menyapa. Yang kelima, menjaga jarak dengan tetangga yang berbeda jenis kelamin maupun sejenis apabila ada tanda-tanda perilaku tidak wajar. Nah, dalam ranah psikomotorik, anak laki-laki dan perempuan tidak tidur dalam satu kamar. Yang kedua, anak tidur terpisah dari ayah dan ibu atau paman dan bibi. Nah, yang ketiga, anak tidak membantah orang tua. Yang keempat, berangkat ke sekolah atau bermain itu berpamitan pada orang tua. Yang kelima, membantu teman atau tetangga saat kesusahan. Yang keenam, menolak pada saat tetangga laki-laki mengajak anak perempuan ke tempat yang sepi. Yang ketujuh, menolak pada saat tetangga memberikan uang atau makanan pada saat tidak ada orang tua. Nah, tema yang keempat yaitu cara merawat dan menjaga tubuh. Nah, untuk ranah kognitif, anak mengetahui cara merawat anggota tubuhnya serta menjaga dengan baik dan benar. Dalam ranah afektif, anak menjaga, merawat, dan mempertahankan anggota tubuhnya dari mara bahaya. Nah, dalam ranah psikomotorik, anak melakukan sendiri perawatan tubuh, menjaga dari ancaman dan kebersihannya dengan memotong kuku kalau sudah panjang. Yang kedua, mencuci tangan sebelum makan. Yang ketiga, itu cebok sendiri setelah buang air kecil ataupun air besar. Yang keempat, mandi sendiri dan mencuci rambut 2 kali dalam seminggu. Yang kelima, keluar kamar mandi tidak dengan telanjang. Yang keenam, berteriak pada saat ada orang yang akan memegang kelaminnya. Nah, model pembelajaran yang digunakan untuk pendidikan seks anak usia dini dapat dilakukan melalui focus group discussion atau disingkat dengan FGD dengan mengadaptasi dengan taksonomi Bloom yang meliputi 3 ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, materi yang telah disampaikan sebelumnya itu dapat dijadikan dalam kegiatan workshop model dan materi pendidikan seks anak usia dini dengan melibatkan guru-guru TK ataupun PAUD. Kemudian terdapat metode pendidikan seks anak usia dini dapat dilakukan oleh orang tua maupun guru pada anak. Nah, media yang digunakannya dapat berupa modul, infografis, dan permainan dengan cara penyampaian melalui ceramah, diskusi atau komunikasi kelompok, dan permainan. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan media digital, maka perlu mengoptimalkan media tersebut. Nah, sebagai media pendidikan seks usia dini. Nah, dengan hal ini
tetap dengan mengacu pada metode pembelajaran anak usia dini. Salah satunya adalah belajar sambil bermain. Maka pendidikan seks anak usia dini dapat dilakukan dengan metode belajar sambil bermain seperti sentra bermain peran. Sentra bermain peran ini penting dilakukan untuk pendidikan seks anak usia dini. Dalam sentra ini, guru atau pendidik dapat menyampaikan materi pendidikan seks anak usia dini sebagai kegiatan yang konkret. Sentra bermain peran juga memungkinkan guru untuk mengembangkan materi-materi pendidikan usia dini bersama anak didiknya. Cara ini memungkinkan materi disampaikan sesuai dengan kemampuan anak dalam menangkap materi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.